mengalami kejadian-kejadian dalam satu surah terjun sama kejayaan arwah pantau hadir masuk ke dalam jasad ini, masuk Allah hadir Allah hadir masuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam ala salam rahayu, tenang, energinya mengecil. Energinya mengecil. Tak opening sih ya, aku tak takoni, tak opening sih ya. Alhamdulillah, warahmatullah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, jasa bagi para ikhwan yang selalu mengikuti video-video kami dari awal sampai saat ini. Terus dukung channel kami, terus dukung Santri Batik lewat di like, share, subscribe, pentingnya di komen untuk parkire. Mana ya Mas ya? Bisa bicara. Ngomong apa? Please kamu dari mana, please? Kayak kenal aja manggilnya gitu. Nah, sok kenal. Plus. Nah, terus saya manggilnya apa kan biar Ya udah menakutkan begini kok. udah menakutkan. Kamu iblis beneran apa iblis-iblisan? Wah, enggak lah, masa bohong. Lemah, menyusahkan saja. Lagi tugas kok dipanggil-panggil. Ada apa ini? Kamu tugasnya apa? Saya kan membuat yang itu, membuat orang-orang yang ritual biar sakti. Ritual biar sakti. Iya. Itu di malam apa? Ya malam satu suro. Lah kenapa harus malam satu surah? Wah, karena orang-orang di sini mengistimewakannya. Orang-orang di tanah ini Diistimewakan? ya, satu suro diistimewakan. Mereka berkumpul melakukan ritual. Ritual seperti apa? Ya macam-macam. Wah, macam-macam. Wah, ini saya susah ceritanya dibelenggu begini. Saya dibelenggu ceritanya susah ini. Ya biarin lah, biar enak gini aja. Aduh, ya sudahlah. Wah, tapi saya jangan dibuat belenggu terus ya. Ini susah saya ini. Gitu. Iya. Bisa duduk belenggunya. Iya, terima kasih. Aduh. Ya, duduk. Bisa duduk. Ya enggak gini juga duduknya tuh. Aduh. Loh, Duduknya kok begini. iya, udah sama aja. Aduh. Enggak jadi serem saya, aduh. Mau nakut-nakuti enggak jadi saya, aduh. Wah, takut saya. Aduh, malah saya direpotkan begini. Ya sudahlah, langsung aja, jangan usah lama-lama ini, saya capek kalau belenggu begini. Nah ya, Iya. duduk seperti orang biasa. Oh iya. Bagaimana saya? Oh, Perangkatnya. duduk.
berikan. Aduh, mau jurus nggak bisa. Jurus apa? Susah memang. Manusia apa ini dibohongi tidak bisa. Tadi saya mau menyerang kamu dengan pura-pura minta dibebaskan, malah dibelenggu lagi. Ya sudah, saya Apa nyerah. sih? Saya nyerah sajalah. Iya, Iya. saya mau Susah. tanya-tanya. Oh, saya lecek, lebih lecek lagi. Saya lebih licik dari kamu. Susah ini, susah. Saya berarti lebih iblis dari iblis ya. Ya enggak lah. Iblis ya iblis, manusia musuhnya iblis. Tak kira saya lebih iblis dari iblis. Enggak. Saya itu mau nyerang agak ragu saya. Mau manggil iblis blas. Kayak enggak ada wibawanya saya. Duh. Lah, gimana? Mana kalah lecek lagi. Apa-apaan ini? Aduh, Kan hal itu. iblis Aku di roasting iblis ya ceritanya. bohongi manusia. Dah. Susah ini. Selain apa yang saya tanya tidak bisa menjawab, selain yang saya tanya tidak bisa mengatakan apapun, selain di luar pertanyaan apa yang saya tanyakan kun fayakun, terkunci semuanya. Biar gak banyak omong, nanti saya kejebak malahan dari banyak omongmu. Pertanyaannya, apa yang diistimewakan dari malam satu suro tersebut itu apa? Akhirnya terbuka ya. Karena banyak orang-orang yang mengistimewakan malam satu suro, berkumpul orang-orang yang mengolah ilmu kebatinan, berkumpul di sana di tempat tersembunyi. Mereka berkumpul tujuannya mempersembahkan ya apapun yang mereka bawa ke iblis. Persembahannya untuk siapa? Iblis. Kok bisa langsung ke iblis? Ya kan manusianya kan ini apa? Ritual. Ritual. Bukannya itu ritual untuk mendatangkan leluhur atau berterima kasih kepada leluhur? Ya leluhurnya dulu kan sama itu. Leluhurnya dulu itu kan ritual. Leluhurnya itu kan ritual. Dulunya yang paling awal dulu. Orangnya dulu kan bisa sakti itu kan setengah dari apa itu, sebagian dari keilmuannya itu kan ada campuran ilmunya iblis. Oh, seperti itu. Iya, memang mereka orang ini memang sebenarnya olah batinnya sendiri sudah bagus. Apakah ada hubungannya dengan munculnya para spiritual baru di malam satu suro? Munculnya apa tadi? Orang spiritual. Kebatinan. Iya, orang kebatinan baru. Yaitu orang-orang yang masih belajar, yang masih muda-muda ya, seperti ini kelihatannya seperti Anda ini. Muda-muda belajar Ya, mempersembahkan itu. Mereka kan punya apa, pusaka-pusaka. Iya. Dikeluarkan semua itu kan, dikasih sesajen kan, Ya. kemenyan sama macam-macam bunga, minyak wangi khusus. Itu kan nanti memanggil. Itu memanggil. Iya, memanggil apa itu, kodam-kodamnya pusaka itu. Kodamnya keluar semua. Lah kodamnya tadi keluar manggil iblis. Seolah-olah yang isi ilmu kodamnya padahal iblis. Apa yang kamu berikan kepada orang kebatinan sampai bisa menjadi sosok yang sakti mantraguna? Yang sakti orangnya. Ya macam-macam. Mereka mintanya apa ya? Kalau sekiranya persembahannya apa setara ya saya kasih. Misal mintanya terlalu banyak, kalau persembahannya cuman bunga ya nggak mau saya. Memang persembahan yang Harus khusus itu setara. contohnya yang setara itu Ya, kalau bunga-bunga itu palingnya dapatnya sekedar itu aja, apa itu bawa gitu aja. Ya semacam gitu-gitulah. Kebatinan kan lebih ke ini spiritual itu. Kalau banyak kebatinan
spiritual sama aja dong. Ya kan ini orangnya kan lemah. Orangnya secara spiritual kan lemah. Mereka itu sudah apa ya? Pikirannya udah terpengaruh sama pusakanya. Lemah, mereka menggantungkannya sama itu pusaka. Ya makanya saya kasih wibawa. Kalau nggak bawa bendanya ya nggak ada wibawanya gitu. Nah, cara kerja kalian itu sampai seperti itu bagaimana? Ya bisik-bisiki dulu awalnya. Yang paling mudah kan bisik-bisiki. Kalau orangnya tidak banyak, maksudnya kalau orangnya kurang dalam apa amal ibadahnya kan. Kalau banyak ibadah kan ada semacam apa itu, ada penghalang sedikit-sedikit adalah. Tapi kalau orangnya itu ibadahnya aja susah ya, saya bisa bisik-bisiki pasukan-pasukan iblis itu melalui anak buah kami. Iya, kalau sudah itu kan lama-lama orang itu kan punya ini apa? Orang yang punya satu pemikiran itu loh, berkumpul kan. Orang yang punya minat yang sama kan berkumpul, lama-lama kan nanti ketemu sendiri. Awalnya sendirian, terus karena mencari kan, sekarang kan mudah mencari komunitas itu. Iya, nanti berkumpul jadilah komunitas spiritual. Ritual atau persembahan apa yang paling disukai? Ya iblis sukanya itu paling disukai iblis. Ya iblis sukanya ya yang sesatnya orang itu. Apakah dalam satu suro juga itu ada yang namanya mempersembahkan tumbal sebagai bentuk wujud pesugihan? Oh, apa? Pesugihan itu satu suro itu lebih ke ilmu, lebih ke kebatinan, kesaktian. Kalau pesugihan beda lagi itu. Itu hubungannya sama bawahan itu malah itu. Gitu. Ya iblis enggak kelas. Iya, iblis itu kesaktian. Lah kamu iblis. Iya. Kamu kan pintar. Tapi kalah pintar saya. Kalau dalam segi Islam apa? Satu suro itu apa? Satu Muharram. Iya. Dan keistimewaan satu Muharram kalau dalam pandangan Islam itu seperti apa? Itu hari yang spesial itu. Hari tahun barunya Islam. Ya harusnya banyak ibadah lah. Bukan ilmu kayak kebatinan tadi, bukan. Harusnya mendekatkan diri sama yang menciptakan manusia itu. Wah, ya macam-macam. Bisanya apa kamu? Misal bisanya apa? Bisanya ngaji. Ya sudah. Bisanya apa? Sedekah. Ya sudah. Pokoknya mendekatkan sedekat-dekatnya sama yang menciptakan manusia itu. Lah iblis menjauhkan sejauh-jauhnya. Ya gitu tugas saya gitu. Pasukan saya juga sama, menjauhkan sejauh-jauhnya melalui bisikan yang kecil-kecil dulu. Misal saya membaca orang yang di depan saya siapa ini? Saya. Nah, orang itu. Nah, ya misal ini ya bisikannya ini istrinya. Iya, saya bisiki dulu istrinya. Kalau dia kan sudah tahu, kalau bisikan iblisan pasti sudah bisa membedakan. Istrinya saya bisiki biar tidak mau berangkat gimana. Kalau sudah berangkat, biar nanti kalau sudah pulang gimana caranya biar enggak itu menjalankan ibadah amalnya. Caranya yo goda terus istrinya dibisiki terus sampai dia lalai melewatkan malam spesial. Kamu kok bisa begitu istiqomah? Apa? Istiqomah? Bukanlah. Telaten. Dari telaten nih. Telaten saya. Ya telaten pekerjaannya begitu saya. Iya. Uang kan setiap ada orang yang terbisiki kan saya dapat ini. Apa namanya? Dapat inilah hadiah lah. Komisi. Bukan, sah. Ya dapat ini apa kilatan ini ya apa ya? Tambah sakti gitu aja lah. Nah, ilmunya tambah nyala ini apinya. Gitu. Iya, apinya makin panas. Panas. Iyalah. Tapi saya tetap saya kalah sama api yang asli. Api ini apinya iblis.
bukan api neraka, kalah sama neraka tetap. Lah dalam satu surah ini kan konon katanya banyak orang yang mengeluarkan ilmu-ilmu barunya dicoba-coba. Ya, bener ya itu tadi kesaktian tadi. Yang masih muda-muda, yang paling rendah kan kewibawaan. Nah, dalam menyobanya itu ke siapa contohnya? Ya ke sekitarnya, ke lingkungannya sekitar dia tinggal Nah, dulu. dalam prakteknya itu seperti apa mengeluarkan ilmunya? Musuh-musuhnya otomatis itu. Contoh? Iya, ini kan hitam, ilmu hitam musuhnya ilmu apa? Hah? Ilmu hitam musuhnya ilmu apa? Merah. Bukan. Hitam, jelas hitam ini hitam. Gelap. Gelap musuhnya apa? Terang. Sedikit lagi mendekati. Cahaya. Nah itu. Kok malah bedek-bedekan toh kowe iki? Nah, ini saya susah ceritanya ini. Oh, iya benar kan tak kunci ya. Ya ini kan gelap musuhnya sama cahaya. Ya cari itu cahaya itu. Kan itu apa? Kelihatan dari sana itu. Dari kejauhan kelihatan dari jauh. Cahaya kan ada yang naik ke langit. Dan kami ilmu hitam. Kami ilmu hitam kalau mengamalkan ilmunya, mengasah ilmu itu selama cahaya itu masih kelihatan, itu terhalang-halangi. Nah, apakah orang yang terkena santet di malam satu suro ini akan lebih parah? Iya. Iya. Karena banyak orang-orang baru. Sebenarnya yang baru ini kan kayak nyebar aja itu, nggak bisa apa ini namanya, apa akurat itu apa namanya, titis. Oh iya. Iya, mereka nyebar bus gitu aja kan. Nah itu kan nyebar itu kan. Lah kalau ada korban apa itu, korban kena lah. Itu kan ada semacam kayak itu gembruduk gitu loh, apa itu gerombolan itu loh. Wah, yang nyebar tadi itu ikut numpang itu loh. Yang baru-baru itu, yang baru-baru itu yang masih muda-muda itu numpang gembruduk ilmunya, ikut dong itu apa, ikut masuk gitu loh. Oh iya. Jadi mereka itu nyebar, tidak punya tujuan ilmunya itu yang baru-baru. Sebar gitu aja. Pokoknya kalau ada orang lengah ya udah. Kalau ada orang yang kena ya baru ngikut masuk gitu. Nah itu berarti pengeluaran sihirnya atau keilmuannya itu acak. Iya. Siapapun bisa kena. Ya enggak juga sih. Enggak juga. Iya, hanya yang kena aja. Apa? Kan ada yang senior. Ya. Apa itu namanya? Ya apa itu? Yang tukang santet yang senior kan ada. Ya. Nah itu kan kayak buka jalan itu loh. Iya, nanti yang nyebar itu kan mereka kayak ada panduan gitu. Ada yang mandu jadinya. Iya, mereka nyebar gitu aja karena nggak tahu, karena nggak bisa itu apa, ajar ini apa, belajar tepat gitu loh, tepat sasaran. Makanya mereka nyebar mencari panduan gitu. Ketika nyebar di apa ini, menyebar ke bumi ya, bumi permukaan. Misalnya ada seseorang yang terkena, cara iya. mencegahnya biar tidak terkena sihir di malam satu suro. Oh iya itu kan satu suro itu apa? Malam satu Muharram. Ya. Mendekatkan diri sedekat-dekatnya kan. Ya itu kuncinya udah. Oh, kuncinya itu yang aja. Yang tidak kena, yang mendekatkan diri. Yang nggak kena itu. Yang nggak kena hasutan malam satu suro dalam keilmuannya juga. Ya pokoknya yang mendekatkan diri itu sudah otomatis. Jadi begini, kalau orang yang menjalankan ilmu hitam, ilmunya seperti naik berlipat-lipat. Yang mendekatkan diri pun sama. Walaupun hanya membaca apa itu? Satu apa itu namanya? Satu ayat Quran. Satu ayat kebagusan. Satu ini apa? Satu huruf. Nggak bisa saya ini rukan. Bis. Ya udah bis gitu loh. Wah, nanti saya terbakar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Padam. Ya enggak gitu juga, masa dipraktekkan gitu. Lah sampean kan tadi dekre saya kan cuma baca ngikutin. Iya, kalah lecek saya. Duh. Wibawanya hilang ini. Susah ini. Lah, kamu itu spesialis apa?
Ya ini ngasih-ngasih yang baru-baru ini, ya, bagian yang baru-baru. Ngasih-ngasih ilmu. Ya ilmu bawa gitu loh. Ya ilmu-ilmu menarik apa pusaka itu. Oh, ilmu menarik pusaka. Iya, saya yang bagian sepele-sepele itu, Pak. Loh, ilmu menarik pusaka apa dari iblis? Hah? Ya iyalah. Pusaka kan kan udah disembunyikan ke alam gaib. Ya. Kalau mau wujud, kalau nggak ada dari campur tangan iblis mana bisa. Oh, gitu. Iyalah. Jadi seseorang yang bisa melakukan penarikan gaib atau mewujudkan Wujud gaib. pusaka dari itu ya campur tangan bangsa kami. Oh, ada ilmu iblisnya. Mana ada manusia kan makhluk apa kasar. Boro-boro. Kan saya bacanya bacaan Al-Qur'an tadi. Apa? Siapa? Misalnya. Bukan kamu kok. Lah iya misalnya. Oh iya. Contoh. Untuk mewujudkan benda itu kan menyebut nama-nama yang agung. Ya dikunci saya tadi. Aduh. Iya. Kalau ada pemula ya. Ke orang kebatinan pemula yang belajar itu kan nanti kan mereka kan menarik, salah satunya kan menarik senjata pusaka gaib ya. Dari alam gaib ditarik itu kan menggunakan bacaan-bacaan ya, ayat suci lah ya. Ya. Itu kan cuman tipu daya aja. Iya, itu aslinya ya itu karena apa ini tujuannya kan tidak ke yang seharusnya. Kesangsar itu ayatnya kan seharusnya kan tujuannya ke sana. Karena tujuannya ke sini, ke bawah ya sudah nggak naik itu. Oh, jadi Iya. dari bacaan itu tidak menghasilkan Nggak sesuatu. naik ke langit, ke bawah, ke bumi. Oh. Cuman ngambang ke bumi balik lagi. Kalau misalnya seseorang itu mengamalkan di malam satu sore membaca ayat-ayat yang dikhususkan. Tuh jangan ngajari ini Misalnya. rahasia ini. Ini kan saya tanya, ini biar para penonton itu tahu. Janganlah. Ini edukasi. Wah, rahasia saya kebongkar ini. Wah. Jadi kalau ada orang yang baca ayat suci lah ya. Ya. Yang seharusnya itu kan kalau diniatkan yang seharusnya itu kan ke langit itu, naik itu ayatnya kan naik itu. Tapi kalau niatnya melenceng itu ketika naik dipental ke balik ke bumi lagi. Oh. Terus dibaca sama iblis. Tujuannya apa lah ya udah iblis yang datang atau anak buahnya yang lebih rendah. Oh, berarti iblis yang bekerja Iyalah. untuk menyembuhkan misalnya gitu. Tujuannya melenceng. Walaupun itu bacaan-bacaan yang Kelihatannya suci karena tujuannya tidak ke langit. lah itu kan sudah diamalkan para leluhur-leluhur kita seperti itu yang dikartikan dalam bahasa mungkin kejawen. Rahasia saya itu. Jangan disebutkan gitu, itu rahasia saya. Nanti pada Nah, biar nggak jadi rahasia lagi, biar nanti pada saya nggak tahu punya ini para pengikut saudara-saudara lagi. saya. Nanti nggak punya pengikut lagi, udah tahu tujuan aslinya, nanti malah mereka jadi salah-salah semua baca Kan ayat biar- suci, jadi ke langit semua. Nanti saya nggak kerja dong. Nggak kerja nanti. Ya nanti saya. juga kerja, kamu makanya ikut kerja saya aja. Saya kalah licik lagi. Aduh. Susah ini. Lo kan sama-sama kerja BCI, nanti juga kamu BCI juga Saya kerjanya. nggak dapat ini, nggak sayap iblis saya kok nggak nambah nanti sama tanduk saya. Bisa, cuma ditambah aja, kok ngapain nggak bisa? Apa iya? Diterima dengan sayang cahaya keimanan Islam masuk. Lah hilang itu. Wujudnya Hilang Bali ini. seperti semula, seperti Tanduknya sedia hilang kala, semua. lebih serem lagi dari semua yang pernah dilihatnya, lebih serem, lebih sangar, lebih powerful. Nah, cahaya keimanannya tetap menyala. Udah gini kan nggak kerangkeng kan? Lah apa ini? Wujudnya kan, Wujudnya serem tapi kok ada cahayanya. ya bagus. Serem sih. Sekarang kamu udah jadi bagian dari murid Sangyang Nur Cahyaning Nirwana. Ya, Tanduknya kok jadi 1 juta. wah bagus. Berat. Berat. Ya tinggal bilang aja dihilangin sedikit kan gitu. Tapi saya suka sih. Ya udah.
Lumayan juga ya. Dah, kembali ke pertanyaan lagi. Iya ya, apalagi? Cara mewujudkan kamu dalam mewujudkan benda-benda goib bangsa iblis itu cara kerjanya seperti apa? Tadi pertama kan salah niat dulu. Heeh. Misal membaca ayat suci salah niat, ya sudah. Ya, uapnya itu kebaca sama iblis. Nanti iblis kan nanti membaca. Ini kira-kira apa yang turun siapa ini yang tertugas, siluman atau jin atau iblis kalian. Nah, nanti kalau kira-kira sudah sesuai, nanti yang datang itu nanti yang mewujudkan tadi, tapi dibantu keilmuan dari bangsa iblis. Iya. Apakah bangsa iblis itu bisa mengabulkan hajat seseorang? Mana mungkin? Mana bisa? Mana bisa? Iya, kalau nggak ada izinnya nggak bisa, kan izin dulu. Nah tadi kan Iya. sebagaimana tadi yang disebutkan, Iya. kan baca Quran. Iya, kan Untuk salah mewujudkan niat benda. tadi, memang itu kan salah niat. Loh berarti kan yang mewujudkan atau yang mengabulkan hajat itu keinginan orang itu kan kamu. Bukan mengabulkan, tapi menuruti. Beda. Kalau mengabulkan itu kesannya kayak Tuhan aja. Menuruti nafsu. Iya. Jadi nafsunya kan apa itu tadi, menarik pusaka misal. Menarik benda pusaka itu kan diwujudkan ke alam nyata, tapi sebelum berhasil mewujud itu iblis itu kan kayak minta apa dulu itu, izin Allah dulu lah. Iya, walaupun sesat-sesatnya iblis tetap semuanya atas izin Allah. Iya ya, walaupun kami yang mewujudkan, kalau Allah nggak mengizinkan ya sama, tetap tidak mewujud. Oh berarti Iya. secara ininya dalam mewujudkan atau keinginan seseorang itu ada dua. Ya, yang memberi. Yang memberi tetap ya, yang mewujudkan ya emang iblis, punya ilmunya semua. Cuman kan semua itu kan atas izin Allah. Walaupun iblis punya ilmunya, kalau ilmunya itu nggak diizinkan ya nggak bisa dipakai, kayak pisau ketul gitu. Jadi sebagaimana leluhur iblis itu juga berdoa sama Allah. Azazil. Iya. Ya, Mbah Azazil namanya. Itu juga kan diasihi sama Allah, sama seperti itu cara kerjanya. Dulu berarti. izin dulu sama. Iya, izin ya, sakti memang, tapi ya sesakti-saktinya iblis. Kalau nggak ada izin ya sama aja kayak Berarti orang. kalau manusia itu misalnya berdoa atau mempunyai hajat sesuatu, itu bisa dilantarkan dari iblis yang menciptakan itu, kalau orangnya bisa langsung dari Tuhan atau Allah. Apa? Mau diulangi, susah ini. Jangan cepet-cepet bicaranya, susah lah ya. Jika seseorang manusia, saya meminta sesuatu, dalam hal hajat itu datang, itu berarti ada dua. Iya, ada dua. Kalau yang satu itu nafsunya dari iblis, kalau yang nafsu satu dari itu iblis. ridho dari Allah. Kalau bukan karena nafsu ikhlas ya bukan lagi dari, tapi murni dari sana. Nafsu yang seperti apa? Nafsu itu ya yang ini, yang nafsu manusia punya nafsu kok tanya. Nafsu ya ini yang apa itu, yang sifatnya dituruti tapi nggak puas-puas gitu loh. Oh ya. Kayak minta apa itu namanya itu, ya gitulah, minta sakti, udah dikasih sakti minta lagi, minta apa itu, saktinya lebih lagi, udah sakti minta lagi, minta apa, banyak istri. Nafsu itu ya kayak gitu, nggak ada habisnya sampai maaf. Aduh, saya udah Islam ini, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sedikit ini ya. Nggak di skip sing kuwi. Ya apa? Iyalah, aku nggak tahu lah. Wes, cukup. Apanya? Berapa lama nih? Ya itu aja gitu. Pada dasarnya kalau keinginan nafsu itu kan sudah melenceng dari yang seharusnya. Nah, nih lagi. Dalam seseorang itu meminta sesuatu, itu cara pengabulannya atau mendatangkan hajatnya itu dari seseorang itu meminta berapa lama? Seseorang berdoa maksudnya? Ya, misalnya tadi. Berdoa yang dalam artian doa yang orang Islam itu, seperti orang ibadah itu. Ya masing-masing tergantung tingkatan orang itu. Orang kan punya tingkatan keimanan. Ini yang saya tanyakan tentang
yang di ACC sama iblis atau iblis yang Oh, yang merantarai. iblis. Ya doanya bukan doa sama bukan ibadah, itu doanya beda lagi. Mantra. Mantra. Iya, rapalan mantra Oh, beda mantra. lagi. Kalau berdoa ya iblis enggak itu. Kan sama aja meminta intinya kan. Mintanya doa kan beda. Tapi kan ada orangnya itu ada tujuannya. Saya doa ini tujuannya. Kalau doa, Allah. semua doa itu kan tujuannya jelas. Ya. Tapi kalau membaca ayat suci itu ada yang menyeleweng. Jadinya malah jadi mantra. Oh. Gitu. Kalau doa kan jelas, semua doa itu pasti tertuju ke Sang Pencipta. Ya. Semua doa. Masalah sampai atau tidak kan itu tergantung tingkatan keimanan orang itu. Oh ya. Sama kehendak Allah sendiri sih. Misal orang teraniaya walaupun tingkatan keimanannya serendah-rendahnya manusia, budak. Kalau Allah berkehendak, misal orang teraniaya berdoa, ya sudah ini langsung naik itu. Doanya iblis ya ini aja bengong, aduh nggak dapat jatah ini. Iya, nggak bisa menyusupi itu, nggak bisa bisik-bisik. Udah, orang teraniaya itu kan nggak punya kesempatan iblis buat bisik-bisiki. Dekatnya, saking dekatnya sama Allah ya gitu, doanya caspleng. Cespleng. Iya, caspleng kata orang Jawa. Aduh, ketahuan ini saya tugasnya ini menuruti mantra-mantranya orang Kejawen soalnya. Jadi tahulah istilah-istilah Jawa. Iya iya iya. Ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya, apalagi ya. Ya sudah, itu aja paling. Nah, nih, apakah adanya malam satu suro ini itu sebagai isu atau mengalihkan kesakralan atau kefadilah, keutamaan di malam satu Muharram? Iya. Ya, berbagai cara dilakukan. Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya penganut kebatinan ya dibisik-bisiki supaya ritual. Oh gitu. Kalau orang biasa, orang awam ya dibisik-bisiki biar menyanyiakan tidur senyak-nyenyaknya. Dibuat sengantuk-ngantuknya misal. Kalau orang yang ahli ibadah dibuat ibadahnya tidak khusyuk, dibuat was-was, dibisik-bisiki. Misal siapa ini? Nggak usah dimisal-misalin, udah cukup ya. Sekarang kamu keluar dari jasad ini, kamu itu tugasnya kamu cabutin sekarang ilmu-ilmu orang yang mau melakukan malam ritual satu suro, yang tadinya yang mau dikasih ilmu kamu halangi untuk diambil. Ya. Lah saya nanti perang dong. Hah? Nanti saya perang. Lah iblis kok. Aduh, lah perang sama pasukan banyak gitu saya sendiri. Ya nanti kan juga ada banyak temennya, tinggal bawa aja benderanya. Hah? Boleh pinjam bendera? Boleh. Ya nanti kalau ada yang melawan saya, nanti saya mampir ke sini dulu boleh ya? Jangan, nanti saya yang kena. Loh, saya butuh bantuan. Kan benderanya di sini, di tempat ini ada bendera di atas itu. Nah iya, nanti saya yang kena. Hanya boleh pinjam sebentar ini loh. Ini bendera ini loh, pinjam sebentar mohon bantuannya. Itu maksudnya, nggak dibawa, cuman pegang gini kan ada itu. Benderanya kan ada penjaganya. Saya datang pegang benderanya gini. Gini. Ini kalau dipindah nanti kan ini saya kasih duplikasinya aja nih, duplikasinya. Enggak lah, enggak bau. Nanti saya ketahuan lah. Masa bawa bendera? Kayak itu aja. Ya udah, nanti bendera. kamu tinggal disebut aja ya. Nanti ada yang datang. Nah itu ya. Ini ilmunya masuk nih, masuk. Masuk dada. Sinkron. Lo kebanyakan ini. Lah ya udah. Kebanyakan ini. Bonus biar lebih semangat menjabutin ilmu orang-orang fasik. Apa? Kok kayak nggak pantas ya? Duh. Kayak gimana gitu. Ayo wes lah, wes. Ayo. Ya, udah berangkat. Malah berdakwah. Aduh. Ini udah waktunya mau berangkat. Ayo silakan berangkat, di bawah semua pasukannya. Oh siap. Siap. Berangkat semuanya, salam dulu. Siap. Ini hormat dua ini saya nih. Ya wes. Hormat dua ini saya ini. Siap. Tentara kalah ini. Siap. Saya hormatnya dua ini. Siap. Oh kan. Udah.
Salam dulu, diucapkan salamnya keluar. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia mengubur itu jasadnya. Jadi, warahmatullah, seperti itu ya, pembahasan tentang kita meminta sesuatu, membaca sesuatu yang ada niatan-niatan selain Allah, itu menurut bangsa gaib itu adalah bacaan mantra, dan mantra ada ijabahnya itu ada campur tangan dari bangsa gaibnya, sebagaimana Azazil atau iblis Azazil dulu pada zaman dahulu itu minta sama Allah, itu di ACC tidak atau dikabulkan, tidak dikabulkan ya. Bahkan manusia saat ini pun kalau minta misalnya berdoa sebagaimana doanya iblis, tidak akan dikabulkan. Iblis itu ya termasuknya, tapi kan tadi bentuknya ijabahnya itu berbeda. Ijabahnya atau bentuk bentuk ijabahnya itu kan ada ijabah ridho, ada ijabah laknat kan. Iblis berdoa itu ijabah sama Allah, tapi ijabahnya bentuk ijabah laknat gitu kan. Sama misal kalau kita melakukan amal sesuatu yang ada niatan selain Allah, selain kita menjalankan perintah Allah, ya ada susupan dari itunya. Jadi sama-sama mari kita introspeksi diri, memperbaiki lagi ibadah kita, dari badan kita, niat kita, karena semuanya itu dari niat. Ini nama amalu biniat, itu yang paling kita hafal loh, dan itu yang wajib kita tanamkan gitu loh ya. Mungkin sekian itu saja dari saya. Jika ada salah kata dari saya atau mungkin mediator yang menyinggung perasaan panjenengan, semuanya mohon dimaafkan. Jadilah penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Hey.